Ya, dan saat ini kita sudah terhubung via Skype dengan Wahyu Diatmika, yaitu salah seorang jurnalis Tempo, di mana Tempo juga menjadi bagian dari International Consortium of Investigative Journalists, yaitu sebuah organisasi wartawan global yang terlibat dalam pengungkapan skandal ini. Mas Wahyu, kemunculan atau beredarnya dokumen-dokumen Panama atau Panama Papers ini cukup menyita perhatian netizen di seluruh dunia. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir saja ini begitu masif, bahkan mungkin lebih besar ketika kemunculan atau beredarnya Wikileaks di tahun 2010 lalu. Nah, sebenarnya proses investigasi seperti apa sih yang dilakukan atau yang dijalankan? Ya, selamat Mbak Tiffany. Jadi proses investigasinya sih tidak berbeda seperti hampir semua investigative reporting ya. Jadi kita pertama kali mendapatkan data mentah yang kemudian harus dianalisa. Tentu saja data saja tidak cukup, kita harus interview, kita harus cross-check ke banyak sumber lain. Tapi yang menarik ini kan karena ini kolaborasi lintas negara. Ya. Ketika kejahatan itu lintas negara, tentu saja wartawannya juga harus lintas negara, kira-kira begitu. Oke, nah ini juga menjadi pertanyaan dari netizen di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Sebenarnya seberapa valid sih informasi yang disebut dalam dokumen-dokumen ini, karena ini banyak sekali mencatut nama-nama tokoh penting di dunia. Ya, tentu saja seperti setiap kali kita berhadapan dengan data, semuanya harus diverifikasi. Jadi kita tidak akan mempublish satu nama kalau kita tidak melakukan verifikasi dan tentu saja konfirmasi kepada yang bersangkutan. Okay. Yang paling datanya kita semua sudah melakukan cross-check, justru karena dilakukan beramai-ramai oleh banyak negara, sehingga justru verifikasinya akan sangat berlapis. Oke, Mas Wahyu, dengan keluarnya atau beredarnya dokumen Panama Papers ini, Anda melihat seberapa besar sih impact-nya atau dampaknya terhadap Indonesia? Menarik di dalam konteks Indonesia, karena kita pemerintah sedang getol mendorong rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Diharapkan dengan undang-undang itu akan bisa menarik sebagian besar dana-dana yang sekarang tersimpan di luar negeri. Jadi konteks untuk Indonesia ini jadi penting karena itu, tapi juga di sisi lain reaksi pemerintah negara-negara lain misalnya yang justru tidak menawarkan amnesti, justru mengejar proses hukumnya, itu kelihatan kontras kalau dibandingkan dengan reaksi Indonesia. Jadi menarik melihat bagaimana publik melihat isu ini dan mendorong pemerintah untuk mengambil posisi yang mana dari dua opsi itu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mas Wahyu Diatmika atas waktu Anda di Connected malam hari ini.